Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Putra Suful Hambali. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervilan. Yang pertama ada DHCP. DHCP atau Dynamic Host Protocol, Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan, seperti PC, laptop, printer, dan sebagainya, sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Kenapa harus DHCP? Karena tanpa DHCP, kita harus mengatur IP, subnet, gateway, dan DNS satu persatu di setiap device. Nah, ini tuh memakan waktu yang sangat lama, apalagi device-nya banyak sekali. Tetapi jika kita menggunakan DHCP, kita semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP. Nah, jadi ini mempersingkat waktu kita dengan menggunakan DHCP ini. Nah, lalu di sini ada switch virtual interface. Virtual interface atau SVI merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN. Secara default, SVI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Fungsi SVI 1 sebagai default gateway VLAN. SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 memakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SVI VLAN 10. Untuk inter-VLAN routing, SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini disebut router on a stick internal management switch. SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch, SSH, telnet, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Nah, mungkin sudah itu saja. Kita langsung ke konfigurasi interVLAN dan DHCP. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco-nya. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya seperti pada video terakhir. Nah, di sini kita ingin melakukan mengkonfigurasi interVLAN. InterVLAN itu adalah konfigurasi agar kita bisa menghubungkan satu sama lain antar VLAN. Jadi VLAN yang ini VLAN 1 bisa kita konfigurasikan ke VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, dengan caranya kita membutuhkan router. Router ini yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antar VLAN. Langsung saja kita hubungkan. Nah, di sini terlihat masih merah karena kita harus menghidupkan routernya terlebih dahulu. Langsung saja ke CLI. Lalu kita interface. Nah, karena router ini tidak menggunakan fast Ethernet tetapi menggunakan gigabit ya. Jadi bisa dilihat di sini gigabit 000.
kita ganti jenis routernya. Kita ketik saja no, lalu enable config interface gig 00, lalu kita hidupkan, yaitu no shutdown atau tidak mati. Jadi kita hidupkan. Nah, di sini sudah hijau. Lalu sebelum kita lanjut, kita jangan lupa ubah interface FA ini 07 dari switch ke router menjadi mode terang agar bisa kita hubungkan. Nah, sudah. Lalu kita masuk lagi ke router. Nah, cara agar kita bisa menghubungkannya adalah seperti ini. Kita coba interface. Nah, bisa ya. Kita masuk ke gigabit internet 0/0.1. Nah, artinya ini 0.1 ini adalah VLAN 1. Nah, lalu berubah menjadi sub if. Lalu kita masukkan encapsulation.1q 1 karena VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya. .1, lalu subnet masknya. Nah, sudah. Karena IP VLAN 1 ini 192.168.1.2. Nah, kenapa PC pertama ini titik 2? Karena kita gunakan 192.168.1.1 ini untuk default gateway-nya atau untuk routernya. Agar bisa terhubung dengan router, kita jadikan ini sebagai IP pertama atau host atau server atau apapun itu. Jadi kita mulai dengan 2. Nah, VLAN 1 sudah, kita lanjut ke VLAN 2. Sudah. Lalu kita coba do show
Nah, sudah kita konfigurasikan semua VLAN-nya. Lalu kita isi default gateway ini dengan sesuai VLAN-nya ya. Jadi VLAN 1 1.1, VLAN 2 192.168.2.1, dan VLAN 3 192.168.3.1. Lalu coba kita ping apakah bisa. Nah, kita klik 2 kali dan successful. Kita coba ke VLAN 3, successful. Sukses semuanya. Oke, sudah successful semua. Nah, mungkin itu saja konfigurasi interVLAN. Nah, kita lanjut ke konfigurasi DHCP. Masih pada topologi yang sama. Nah, kita coba konfigurasi DHCP ya. Kita tulis IP DHCP pool 1. Nah, kita terus IP DHCP pool. Nah, 1 ini nama VLAN-nya. Lalu kita tulis network 192.168.1. Nah, ini untuk yang VLAN 1 IP networknya 192.168.1 dan harus titik 0. Lalu kita subnet masknya. Nah, lalu kita tambahkan default routernya, yaitu ini sebagai gateway-nya. Sebagai default gateway. Lalu kita juga bisa menambahkan DNS server, yaitu server yang sudah ada dari sananya, yaitu 888.8. Nah, sudah cukup. Lalu kita lanjut untuk VLAN berikutnya. Nah, sudah beres. Lalu kita coba ubah ke DHCP. Nah, di sini DHCP request successful. Kita ubah semua ke DHCP. Successful ini itu. Jadi menjadi seperti ini semua. Oke. Oke, VLAN 2. Oke, 2.3 ini VLAN 3. Kita coba
Oke, berhasil. Kita ubah dulu semua ya. Oke, lalu pada multi layer switch. Sukses juga. Oke, sudah sukses semua. Kita coba ping apakah tetap sukses. Successful dan successful. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video interviran kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.